Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 27 ingin memaparkan tugas layanan digital pada aplikasi SIDESI Ogan Ilir atau dikenal dengan aplikasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi. Yang terhormat kepada Bapak Junaidi SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Sebelum itu, perkenalkan saya Natasha Adelia dan Fazrila Deris Matalia Putri sebagai rekan saya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada saudari Fazrila untuk memaparkan hasil materinya. Kepada Fazrila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan keterangan ulang yang telah diberikan dengan rekan saya tadi. SIDESI Ogan Ilir ialah sistem informasi desa terintegrasi yang memiliki kantor di Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya Ogan Ilir Regensi, Sumatera Selatan, Indonesia. Dasar hukum pendirian pengembangan layanan digital SIDESI Ogan Ilir ini, setelah dicari datanya, tidak ada informasi yang tersedia, namun dasar yang memiliki keterkaitan dengan SIDESI ialah yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang elektron. Apabila aplikasi SIDESI melibatkan transaksi elektronik, maka undang-undang ini mungkin bisa saja berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur transaksi elektronik. Selanjutnya, hukum ketenagakerjaan. Jika aplikasi SIDESI melibatkan hubungan kemitraan antara pengusaha, penyedia layanan, dan pengemudi, maka hukum ketenagakerjaan mungkin berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan tersebut. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Jika aplikasi SIDESI melibatkan layanan yang terkait dengan pemerintah desa, maka peraturan perundang-undangan mungkin berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur layanan tersebut. Selanjutnya, unit kerja atau instansi pengelola. Berdasarkan data yang diperoleh, pengelola SIDESI ini dikelola oleh pemerintah desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan, dan instansinya dinaungi oleh Diskominfo Ogan Ilir. Latar belakang munculnya aplikasi pengembangan layanan SIDESI ini ialah aplikasi sistem informasi desa terintegrasi muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi di tingkat desa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan publik informasi desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam mengelola berbagai aspek kehidupan di desa. Secara munculnya aplikasi ini dapat bervariasi tergantung pada daerah atau publik. Umumnya, pengembangan aplikasi SIDESI ini terkait erat dengan upaya pemerintah untuk memodernisasi administrasi desa, mempercepat distribusi informasi, dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, aplikasi SIDESI terintegrasi menggabungkan berbagai fungsi seperti manajemen data penduduk, keuangan desa, pelayanan publik, dan proyek pembangunan. Munculnya aplikasi ini juga didorong oleh tujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di tingkat publik. Jadi, deskripsi singkat layanan digital aplikasi SIDESI merupakan sistem informasi desa terintegrasi yang lainnya digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan data kepegawaian, kependudukan, desa cantik, sakit desa, tata naskah surat, dan kegiatan desa. SIDESI juga merupakan aplikasi yang secara khusus membantu kepala desa dan para perangkatnya agar lebih mampu bekerja secara lebih prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta semua jenis pelayanan yang menjadi wewenang sudah tercover oleh SIDESI. Dengan aplikasi SIDESI, masyarakat akan tetap mendapatkan pelayanan meski saat kepada desa para perangkatnya sedang dalam istirahat. Tujuan utama pengembangan layanan SIDESI yaitu ingin memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola program dan kebijakan pembangunan desa. Selain itu, terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang bermanfaat dalam pengelolaan desa. Aplikasi ini membantu dalam pengelolaan data kepegawaian, kependudukan, desa cantik, sakit desa, tata naskah surat, dan kegiatan di Kabupaten Ogan Ilir. Aplikasi ini memungkinkan pemangku desa untuk melaporkan kinerja harian mengenai kegiatan dan acara yang dilakukan di desa selama beberapa hari. Aplikasi SIDESI memungkinkan pemangku desa untuk memeriksa dan mengkonfirmasi laporan kinerja harian yang diberikan oleh pemangku ke desa, website desa, yang sebagian dari sistem informasi yang sama dengan aplikasi SIDESI menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan wisatawan seperti sejarah desa, visi misi desa, profil desa, pemerintah desa, berita, produk desa, galeri, dan laporan anggaran desa.
Dengan menggunakan website resmi desa, pemerintah dapat mengekspos desa ke khalayak luas dengan jaringan internet, memudahkan pemahaman masyarakat luas tentang desa, dan menjadi wadah dokumentasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya, Natasha. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fazila. Materi selanjutnya saya akan lanjutkan, yaitu jenis dan tampilan layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi SIDESI. Dalam aplikasi SIDESI terdapat beberapa jenis layanan, di antaranya yang pertama, personalisasi tampilan. Aplikasi SIDESI juga memiliki fitur personalisasi tampilan. Yang kedua, layanan mandiri. Aplikasi SIDESI juga memiliki layanan mandiri. Yang ketiga, elektronik aduan. Aplikasi SIDESI juga memiliki fitur aduan statistik yang kependudukan. Aplikasi SIDESI dapat membantu dalam pengelolaan statistik kependudukan. Selanjutnya, pantau dana desa. Aplikasi SIDESI juga dapat membantu dalam pengelolaan dana desa. Yang selanjutnya, update berita dan info. Aplikasi SIDESI dapat memberikan update berita dan informasi. Dan yang terakhir, publikasi produk desa. Aplikasi SIDESI juga dapat membantu dalam publikasi produk desa. Next. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi desa dan masyarakatnya. Harapan ini juga bukan hanya harapan dari kami saja, namun harapan ini juga diharapkan bagi internal dan eksternal organisasi publik. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu peningkatan akses informasi di mana masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi terkait layanan publik. Yang kedua, efisiensi administrasi. Integrasi publik informasi desa membantu meningkatkan efisiensi administrasi di berbagai bidang. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi pembangunan. Sistem ini dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pembangunan di desa. Selanjutnya, partisipasi masyarakat yang lebih baik, di mana masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Selanjutnya, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan aplikasi ini supaya dapat membantu meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan di desa. Yang terakhir, respon cepat terhadap bencana dan krisis. Yang dimana ini sangat diharapkan sistem informasi desa yang terintegrasi yang memungkinkan respon cepat terhadap bencana alam atau krisis lainnya. Selanjutnya, tutorial atau SOP prosedur layanan operasional, deskripsi cara bekerjanya aplikasi layanan SIDESI. SIDESI menjadi solusi publik yang dapat mempercepat informasi tersampaikan kepada masyarakat desa dan memangkas aktivitas birokrasi desa, terutama berkenaan dengan administrasi dan pelayanan publik. Komponen utamanya mencakup basis data, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna untuk memudahkan akses informasi. Cara kerja aplikasi ini ialah dengan 1. Membuka aplikasi SIDESI, 2. Cari data yang akan dikumpulkan, 3. Mengumpulkan data, 4. Menyimpan, 5. Mengelola, 6. Menyajikan informasi seperti data penduduk dan keuangan desa. Setelah itu semua akan tersimpan di dalam SIDESI. Di sini juga terdapat keunggulan dan kelemahan aplikasi SIDESI, yang dimana keunggulannya adalah 1. Aplikasi SIDESI tersedia dalam versi web dan mobile. Yang kedua, aplikasi SIDESI dapat membantu dalam pengelolaan data dan komunikasi di desa. Yang ketiga, aplikasi SIDESI dapat membantu dalam publikasi produk-produk unggulan desa. Yang keempat, aplikasi SIDESI dapat digunakan kapan saja. Selain keunggulan, ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama, keterbatasan aksesibilitas seperti koneksi internet lambat. Yang kedua, keamanan informasi yang mengakibatkan kebocoran informasi dan penyalahgunaan data. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia yang terbatas mungkin kesulitan untuk menggapai aplikasi ini. Profil jumlah data pengunjung dari launching hingga saat ini yaitu terhitung jumlah yang telah memakai atau mendownload aplikasi SIDESI ini dari launching hingga saat ini terhitung adalah sebanyak lebih dari 1.000 pengguna jika dilihat dari aplikasinya tersebut. Berikut tampilan aplikasi SIDESI. Di sini adalah kesimpulan dari aplikasi SIDESI, yang dimana aplikasi
sistem informasi desa terintegrasi ini adalah peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurat dalam manajemen data dan layanan di tingkat desa, khususnya di Ogan Ilir, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif antar instansi terkait. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu penyampaian kesimpulan pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.